warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha dari Prodi Perbankan Syariah, kelas C. Absen 38, NIM 2038 30 22155. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayat, serta inayahnya, sehingga saya dapat merampungkan penyusunan motivasi studi Bahasa Indonesia dengan tema di tengah pandemi. COVID-19 adalah wabah penyakit yang hampir menggemparkan dunia. Kegiatan yang berada di luar rumah seketika harus dihentikan demi memutus penyebaran COVID-19 ini. Kegiatan belajar mengajar pun harus dilakukan di rumah saja. Banyaknya pegawai yang di PHK, sehingga menambah angka penduduk pengangguran di Indonesia. 2020 bisa dibilang tahun yang sangat kelam. Perekonomian sangat menurun drastis, dan harapan di 2021 sangatlah banyak. Kita memasuki era new normal, di mana skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Manusia keluar dengan berbagai keadaan. Ada rasa kebahagiaan karena telah melewati masa karantina. Ada rasa kesedihan karena tidak mendapat pekerjaan. Dan ada juga rasa kekhawatiran. Namun, jangan pernah berkecil hati dalam keadaan apapun. Kita harus tetap bersyukur. Kali ini saya akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian yang berada di rumah saja. Pandemi bukan halangan untuk kita tetap menjadi orang yang produktif. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita bisa membuat dan menjual kerajinan, seperti yang dilakukan oleh Bapak Misbah asal kota Sumeneb, yang membuat pipa paralon menjadi lampu hias, sehingga tembus ke pasar internasional. Baik, kita simak videonya. Deretan Madura TV namanya Muhammad Misbah, seorang pemuda desa Parstanga, Kabupaten Sumeneb, mampu memanfaatkan pipa paralon menjadi lampu hias yang indah dan bernilai tinggi. Misbah menceritakan, ia menekuni kerajinan lampu hias dari pipa paralon ini sejak 1 tahun yang lalu sebagai sumber penghasilan bagi keluarganya. Dalam 1 hari, Misbah dapat membuat 4 macam lampu hias. Namun tak disangka karyanya ini dijual mulai dari Rp65.000 hingga Rp200.000 dan ternyata sangat diminati. Misbah pun makin menekuninya. Berkat ketekunan dan kreativitasnya, omset penjualan mampu mencapai jutaan rupiah. Tak hanya memasarkan secara konvensional, namun juga memanfaatkan teknologi kekinian, Misbah pun memasarkannya secara online atau media sosial. Salah satunya lewat saluran atau channel YouTube-nya. Segala aktivitas pembuatannya ia rekam sendiri. Setelah dilakukan beberapa pengeditan, video tersebut lalu diuploadnya ke YouTube. Kreativitas penjualan ini ternyata malah sangat mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Banyak orang mancanegara makin mengenal serta meminati karyanya, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Memiliki channel YouTube yang fokus pada kerajinan tangan juga sangat memberi keuntungan bagi dirinya. Pengrajin lampu hias ini pun mampu menghasilkan uang dari channel YouTube-nya. Untuk pertama, saya pengen sebenarnya membangun untuk orang-orang yang masih belum mempunyai pekerjaan. Sebenarnya motivasinya ke sana. Karena banyak, terutama teman-teman dekat saya itu banyak sangat sulit untuk mencari lapangan pekerjaan saat ini. Nah, sehingga terciptalah saya ke sebuah kerajinan ini yang saya kira sangat sangat prospek
untuk bisa dijalankan gitu. Untuk dijadikan sebagai lahan pekerjaan. Dari Sumeneb, Faris EP, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba merekam aktivitas karya seni pembuatan dari pipa PVC yang diubah menjadi sebuah karya seni berupa lampu lampion. Nah, lampu lampion ini nantinya bisa kita pergunakan untuk hiasan ruangan ataupun taman dan lain sebagainya. Untuk pembuatan lampu lampion ini tidak membutuhkan biaya yang tinggi dan hanya membutuhkan pipa peralon Saat ini sedang dilakukannya proses perapihan pada sisi bagian ujung untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kali ini juga sedang dibuat beberapa model dari lampu lampion yang kita miliki, yang kita sedang buat. Untuk peralatan pembuatan lampion ini cukup simpel dan sederhana. Di antaranya kita hanya membutuhkan lem tembak, gerindra untuk memotong bagian-bagian dari lampion, dan pipa PVC untuk bahan utamanya. Ada juga hamplas untuk merapihkan bagian yang sulit terjangkau oleh gerindra, dan potongan-potongan fiber untuk aksen finishing sebagai hiasan penambah. Untuk pembuatan lampion ini sangat membutuhkan kreativitas yang cukup baik karena membutuhkan kerapihan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik juga. Nah, ini pipa-pipa yang digunakan oleh bapak-bapak sebagai bahan utama. Pipa ini berukuran 4 in beserta pipa yang berukuran 6 in. Dipilih 2 warna untuk yang bertujuan sebagai motif dari lampu lampion yang sedang bapak-bapak ini buat. Nah, Pak, saya mau tanya, Pak, untuk proses akhir dari lampion ini, apakah ada proses pengecatan atau yang lainnya? Fungsi buat bisa ini ya. Oh, bisa dibikin kursi juga ya, Pak ya? Ternyata, oh, subhanallah, ini benar-benar multifungsi dari lampion yang bapak-bapak ini buat. Buat ikan bisa ini, buat makan udang bisa. Perasaan ngajul buahnya, hah? Ngalah buah kan? Kalau menurut Ibu cantik ini, buat ngajul buah katanya pemirsa. Tambah kulit buat rebana bisa.
Berarti untuk hasil akhirnya tinggal dicat ya Pak? Iya, Sama ditambahkan motif ya? ya set ya. Beli kantor. Nah, ini bentuk yang unik ya. Bentuknya kayak Cuma jika duren. bubu penangkap ikan. Nah. Loh. Ya, sekian dulu video dari saya. Insya Allah ada kelanjutannya. Ganti baju atuh. Tujuan dari video ini untuk kreativitas dari bapak-bapak ini mengembangkan bakatnya. Boleh ditiru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, untuk kalian para mahasiswa ataupun pelajar, kalian bisa mengikuti lomba virtual seperti lomba pidato, karya tulis ilmiah, puisi, dan lain-lain. Contohnya, Kakak Fani Reza Safrijal, Prodi Tadris Ilmu Sosial, semester 4, yang telah membanggakan IAIN Madura dengan meraih juara 1 lomba baca puisi semadura. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat membanggakan bukan? Jangan pernah menjadikan wabah sebagai alasan kalian untuk bermalas-malasan dan tidak ingin menjadi orang yang berprestasi. Semoga motivasi dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian semua. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker. And don't panic. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.